Hari ini aku pengen unboxing satu buah lensa makro yang ukuran lensanya itu sama kayak kamera DSLR. Apa itu? Kita masuk ke kontennya. Hai guys, aku Amos, fotografer, videografer, dan graphic designer. Konten ini aku buat untuk teman-teman yang nggak punya kamera DSLR atau kamera mirrorless buat foto. Atau seenggaknya pengen foto-foto menggunakan handphone tapi hasilnya tetap keren. Jadi kalau misalnya itu ada di kriteria teman-teman semuanya, kalian di channel yang tepat guys. Hari ini aku pengen unboxing satu buah lensa makro yang ukurannya itu ada di kamera DSLR atau kamera mirrorless kelas profesional nih teman-teman. Kayak misalnya di kamera Canon ada 100 mm L series, terus di kamera Nikon contohnya ada 105 mm, di kamera Sony ada 90 mm G series kayak gitu kan. Nah, gilanya Apexel ini ngebuat satu buah lensa, yaitu lensa 100 mm buat smartphone teman-teman. Yang pasti lensa makro ini tuh ukurannya pastinya lebih kecil, terus lebih enteng, dan yang pasti harganya itu jauh lebih murah dari harga lensa-lensa makro buat kamera DSLR tadi. Kalau misalnya kamu pengen tahu lensa ini tuh aku cuman beli di harga Rp216.000. 220.000 pun nggak sampai gitu loh. Nah, nanti untuk link pembeliannya aku taruh di deskripsi aja ya, biar teman-teman bisa langsung klik kalau nggak habis sih barangnya. Karena di toko ini biasanya sih cepet banget habisnya. Tapi aku yakin kok di Tokopedia atau di Shopee gitu-gitu pasti banyak banget deh kalian bisa temuin lensa-lensa ini kalau misalnya nggak lagi susah kayak lensa 85 mm kemarin, atau kayak lensa makro yang sebelumnya aku bahas juga udah sedikit agak susah dicari. Jadi teman-teman yang pengen beli lensa ini setelah nonton unboxing videonya, cepet-cepet dibeli, takutnya malah jadi barang goib, susah dicarinya. Kayak gitu. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita unboxing aja ya lensa ini. Nah, sebelum unboxing, aku pengen kasih lihat nih teman-teman dulu fisik packagingnya seperti apa biar teman-teman nggak salah beli. Packagingnya tuh kayak begini nih teman-teman. Bisa kelihatan nggak ya? Kilau nggak ya? Nah, nih packaging depannya tuh seperti ini. Kalau misalnya kita lihat bareng-bareng, lensa ini tuh di bagian depannya itu tuh ada gambar lensanya yang udah kepasang di smartphone-nya ya, kayak biasa itu ciri khas Apexel tuh kayak begitu. Terus di sini ada tulisan HD, kualitas gambarnya udah HD, dan dia ada aspherical lensnya. Jadi hasil gambarnya pasti bakal lebih clean, lebih tajam, lebih jernih kayak gitu ya teman-teman ya. Lalu di bagian samping biasa itu ada sosial medianya Apexel. Nah, untuk di bagian belakangnya itu ada tagline-nya Apexel kayak biasa, make you a better photographer. Meskipun cuman pakai HP, kalian tetap bisa ngasilin foto yang bagus kelas fotografer gitu kali ya maksudnya ya. Gitu. Tapi aku ngerasa ini juga lensa bagus kok, dan aku pakai ini buat beberapa konten-konten foto-fotoku di Instagram, aku pakai ini juga. Nah, di belakangnya tuh ada tulisan juga tuh. Ada gambar sih, lebih tepatnya ada gambar handphone, klip, lensa, sama dengan kamera. Kayak gitu, berarti dengan pakai lensa ini kamu kayak udah pakai kamera buat foto makro nih teman-teman. Wih, promosi banget. Tapi emang bener. Kemarin aku coba lensa yang makro sebelumnya, emang tajam banget sih. Kalau misalnya teman-teman belum nonton, coba kalian tonton di sebelah sini. Coba teman-teman lihat. Nanti aku kasih lihat di sini, nanti tinggal kalian klik, oke? Nah, itu tadi bagian fisiknya dari si packaging Apexel 100 mm ini. Sekarang kita coba buka yuk teman-teman, yuk. Nah, kalau misalnya ini aku buka, yang pertama aku lihat ini langsung ke packaging lensanya. Ada apa nih? Kayak biasa nih, ternyata ada microfiber. Teman-teman bisa lihat langsung nih, kita langsung dapat microfiber ya. Kayaknya setiap pembelian lensa Apexel pasti dapat ini deh. Aku udah beli berapa banyak dan hasilnya aku tetap dapat microfiber yang bagus banget ini. Terus yang kedua, manual book yang niat berwarna nih teman-teman. Sama kayak si 50 mm itu tuh ada di sebelah sini, kalau kalian mau lihat itu lensa 50 mm yang gokil banget. Sama kayak si 100 mm inilah levelnya kalau misalnya 50 mm itu dipakai buat foto-foto potret yang udah asik banget. Terus yang ini 100 mm yang dipakai foto yang seharusnya asik banget sih buat si lensa makro buat smartphone ini. Gitu, ini tadi manual booknya.
langsung kita ke lensanya nih teman-teman. Biasa paketan dari kelas Apexel ini tuh yang packagingnya kayak gini-gini ya, itu tuh dapatnya pakai mika gini biar tahan bentur kali ya, tahan guncangan. Ini ada tutupnya. Aku buka tutupnya. Di sini ada 3 jenis barang nih teman-teman. Takut jatuh tadi aku tahan. Ada 3 jenis barang. Yang pertama kamu dapat case-nya, ini buat lensa, buat tempat taruh lensa. Dia terbuat dari karet. Ini tuh didesain buat tahan benturan nih teman-teman. Karena apa? Dia dari karet, jadi didesain buat tahan. Mungkin kalau jatuh biar meredam benturan gitu kali ya. Nah, lanjut. Ini kita ke klemnya nih teman-teman. Nah, biasa ini klemnya tuh jenisnya bukan yang kayak jepitan dipencet gitu, tapi yang diulir ini. Jadi diulir sampai dia ngejepit ke lensanya, atau sampai ngejepit ke handphone smartphone kalian kayak gitu. Nah, untuk jenis mounting dari 100 mm lens ini tuh kayak biasa dia mountingnya 17 mm. Jadi kalau misalnya kamu punya casing handphone kayak begini yang dari Apexel kayak gitu tuh, kalian bisa langsung pasang gitu. Jadi nggak usah pakai si jepitan ini lagi, kalian cukup pakai casing ini. Setelah pakai casing ini, terus kalian pasangin deh lensanya ke handphonenya gitu. Sesimpel itu sih. Selanjutnya kita bahas lensanya nih teman-teman. Kita mulai bahas lensanya. Untuk lensanya tuh kayak biasa, itu ada tulisan 100 mm di body lensanya, itu ada tulisan 100 mm. Terus untuk bodinya, untuk material bodinya ini tuh terbuat dari metal nih teman-teman. Jadi solid banget, kuat banget gitu kan. Jadi nggak gampang rusak kali ya dengan bodi seperti ini. Kayak gitu, seharusnya sih nggak gampang rusak karena bodinya kuat, besi gitu kan. Bukan besi sih, metal gitu kan. Nah, langsung lanjut kita bagian dalamnya itu. Untuk kacanya, lapisan kacanya ini clear banget sih. Kalau dia bilang mungkin ada lapisan aspherical-nya, kayaknya emang iya. Aku nggak tahu, yang jelas aku ngelihat ini tuh gelasnya tuh bersih banget, ngeceling banget gitu loh. Nggak yang butek atau yang kabur gitu, nggak. Ini gambarnya tuh clear banget nih teman-teman. Terus kalau kita lihat nih, dia tuh mempunyai coating nih di lensanya. Jadi di lapisan kacanya itu udah ada lapisan coatingannya, sehingga hasil gambarnya otomatis akan lebih baik, akan lebih kuat lensanya, tahan gores juga karena udah ada lapisan coatingannya kan. Oke, selanjutnya gimana cara pasang lensa ini ke sebuah smartphone kalian? Caranya tuh sederhana. Kalau misalnya kamu nggak punya casing yang kayak aku punya ini, itu tuh caranya, bentar ya, aku coba copot casingnya dulu. Ini setelah aku copot casingnya ini, itu caranya tuh begini. Ini kan ada lensa kamera buat smartphone kalian. Terus ini ada jepitannya. Caranya jepitannya ini tuh dipasin sama lensa kalian. Pastiin untuk masang begini itu lensa kalian itu ada di tengah-tengah dari jepitan ini. Jangan terlalu atas atau jangan terlalu ke samping, biar hasil gambarnya bisa maksimal nih teman-teman. Setelah ini pas di tengah-tengah, itu tinggal kamu kencengin bagian knob ininya nih. Bisa kamu putar sampai dia ngegigit kuat gitu kan. Sampai dia ngegigit kuat, jadinya nggak gampang lepas. Nggak usah khawatir karena di bagian dalamnya itu udah ada karetnya nih. Di bagian sini tuh ada karetnya, terus di bagian yang buat ngejepit juga ada karetnya. Jadi di bagian depan sama bagian belakangnya itu nggak akan ngerusak atau nggak akan ngelecetin smartphone kalian kayak gitu kan. Setelah ini kepasang seperti ini, langkah selanjutnya adalah kamu tinggal pasangin lensa ini ke gripnya. Terserah kalian mau pasang yang di mana. Kalau misalnya aku sih biasa di kamera utama gitu sih. Nah, cara masangnya gimana? Itu kamu tinggal puter ini ulirannya ke tempatnya sini, ke dudukannya. Kamu pasin dulu, make sure ini udah pas. Tinggal setelah kamu pasin, tinggal kamu puter deh. Nah, udah. Setelah begini, udah siap deh buat kamu pakai buat foto gitu. Simple banget. Nah, kalau misalnya ke casing ini gimana caranya? Ya sama, coba bentar ya. Oke, ini kan udah aku pasang nih casingnya. Terus ini lensanya sama kayak tadi, aku tinggal puterin di body lensanya, di body smartphone-nya
kayak gitu. Udah deh, di casingnya kayak gini udah kepasang, ini udah siap dipakai buat foto nih teman-teman. Oke, sekarang aku pengen kasih lihat ke teman-teman semua nih jarak minimal fokus dari lensa ke objek foto. Kebetulan aku punya mainan mobil-mobilan di sini, dan ini aku coba kasih lihat ke kalian langsung tampilan dari layarku kira-kira seberapa jauh, seberapa dekat lensa ini ke objek foto dan gimana hasil gambarnya secara raw dulu ya di sini. Nanti untuk hasil akhirnya aku kasih lihat di belakang. Oke, ini aku masuk ke kamera nih teman-teman, terus kita bisa lihat langsung sendiri nih. Ini kamu bisa lihat jaraknya tuh kurang lebih, wah gila ya, tajam banget ya. Ini kurang lebih berapa ya, sekitar 5-10 sentian lah ke objek foto nih. Kalau aku deketin masih bisa dapat loh teman-teman, gila. Dan wah, detailnya sih mantep banget ya. Aku tes foto dulu, nanti hasil fotonya aku kasih lihat sampel-sampel foto pakai lensa ini ya di belakang. Kalau kamu jauhin dia ngeblur, tapi kalau kamu deketin pelan-pelan, tuh terasa banget tajamnya ya. Kalian bisa ngeliat langsung di layar seberapa tajam dari gambar ini tuh. Wah gila sih, lensa ini tajam banget. Nih ya, aku kasih lihat lagi ya dari sini. Terus kalau aku deketin kira-kira hasilnya akan setajam ini kurang lebih. Nah, barusan teman-teman bisa ngeliat tadi jarak minimal ke objek foto dari lensa kamera kalian, dari kamera kalian itu kurang lebih sekitar 5-10 cm nih teman-teman. Nah, sekarang ini aku pengen kasih lihat ke teman-teman semua sampel foto-fotonya nih. Aku kasih kamu beberapa foto biar teman-teman bisa ngelihat sekilas hasil fotonya seperti apa. Kayak biasa nanti untuk review dalamnya, deep reviewnya itu bakal aku ulas di next video, di video selanjutnya, karena kalau misalnya aku bahas di sini pasti bakal kelamaan nih teman-teman, bisa sampai 20 menit lebih kayaknya. Nah, makanya itu aku persingkat di sini, di unboxing aja sama sampel video singkatnya. Nah, nanti untuk review, deep reviewnya, untuk review lebih dalam tentang lensa ini, kelemahannya kayak gimana, terus kelebihannya seperti apa, di pencahayaan ekstrim segala macam kayak begitu, nanti di next video ya, biar kita bisa lebih fokus di hari ini di unboxing. Kalian dapat apa aja, di next video kita ngebahas tentang kelebihan dan kekurangan dari lensa apexel 100 mm ini, kita kupas habis-habisan. Oke? Setuju ya? Nah, ini aku kasih lihat ke teman-teman hasil fotonya. Gimana? Sampel fotonya aja udah keren banget ya. Emang sih ini gila keren banget. Emang ini 100 mm-nya DSLR yang pindah ke smartphone sih kayaknya, kayak gitu ya. Lensa makro 100 mm-nya DSLR yang pindah ke sebuah smartphone. Apakah ini akhir dari dunia fotografi makro di kamera DSLR? Tentu saja tidak, ukuran sensornya aja kalah. Nah, buat teman-teman yang pengen cari tahu lensa-lensa lainnya kayak 50 mm, 85 mm, lensa makro apexel HD5M ya kalau nggak salah makro, terus apalagi APL DG6 itu yang 6 lensa dalam satu buah paket, atau 10 lensa dalam satu paket, atau tips and trick fotografi lainnya, teman-teman bisa ngeliat di channelku ini. Kalian bisa cek langsung, scrolling di video-videoku selanjutnya. Siapa tahu teman-teman di situ tuh bisa dapat apa ya bilangnya ya, insight, dapat inspirasi tentang fotografi smartphone atau fotografi ponsel kayak gini kan. Nah, buat teman-teman yang senang sama video ini, teman-teman bisa like video ini terus share ke teman-teman lainnya biar kita bisa sharing bareng tentang fotografi smartphone di tempat ini. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalain loncengnya, dan kita ketemu di next video. Sampai jumpa.